Ciri-ciri obat yang dikatakan rusak atau tidak layak dikonsumsi itu seperti apa? Ini bisa dilihat secara fisik, ini bisa disampaikan ke teman-teman di rumah supaya lebih waspada, supaya jangan sampai minum obat yang rusak. Selamat datang di Pocer, Prokes Ceria Puskesmas Labuan Haji. Obrolan seputar pelayanan kesehatan, program kesehatan, tips kesehatan, dan obrolan-obrolan lainnya tentang kesehatan. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi, tonton terus ya channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang podcast Ceria Puskesmas Labuan Haji. Sudah lama sekali kita tidak mengambil gambar podcast. Hari ini kita kembali lagi memberikan edukasi, informasi tentang pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Labuan Haji kepada teman-teman di rumah. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, kami tim podcast Labuan Haji mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila selama kita berinteraksi terutama di puskesmas, kemudian di luar puskesmas ada yang salah yang baik tak ya, bisa dimaafkan. Semoga dengan ibadah puasa yang kita jalankan selama sebulan kemarin bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya lebih sehat lagi. Amin. Ya. Teman-teman, hari ini podcast Ceria Puskesmas Labuan Haji kehadiran bintang tamu apoteker Puskesmas Labuan Haji yang akan memberikan kita informasi, tips tentang bagaimana teknik penyimpanan obat di rumah, karena kita tahu kadang-kadang banyak masyarakat di luar sana, terutama masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Labuan Haji, tidak tahu cara menyimpan obat, sehingga obat-obat yang kadang-kadang di rumah itu terbuang dengan sia-sia, terus dibuangnya kemana, kemudian kapan harus disimpan, dan jenis obat apa yang harus dibuang segera dan disimpan dalam waktu tertentu. Nah, hari ini Mbak Ita, apoteker yang ada di Puskesmas Labuan Haji, akan memberikan kita tips atau cara bagaimana menyimpan obat di rumah. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, Mbak Ita mungkin bisa memperkenalkan diri ke teman-teman di rumah, karena mungkin banyak di rumah yang belum kenal sama Mbak Ita. Ya, silakan Mbak Ita. Ya, perkenalkan, nama saya Haryan Nurasita, biasa dipanggil Ita. Saya apoteker di Puskesmas Labuan Haji. Di sini saya masih tergolong anak baru ya, Mbak ya. Sekarang mau udah jalan 2 tahun di sini. Udah 2 tahun. Masuknya Juli 2021. Kemudian alamat, Mbak? Alamat dari Suryawani. Nah, itu sedikit perkenalan dari Mbak Ita. Panggilannya Mbak Ita, saya panggil Mbak Ita aja ya. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga ingin mengetahui apoteker itu apa sih? Ada beberapa orang yang asing mendengar istilah apoteker. Profesi apoteker, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman di rumah. Ya, jadi profesi apoteker ini adalah profesi yang ketika dia sudah menempuh pendidikan sarjana farmasi, biasanya itu 4 tahun. Jadi akan dilanjutkan ke profesi, namanya profesi apoteker. Jadi di sana kita diambil sumpah jabatan tentang kefarmasian, hampir sama dengan profesi dokter. Di sana juga diambil sumpah jabatan, kita juga diambil sumpah jabatan. Cuman bedanya kalau dokter itu kan nambah 2 tahun ya, kalau kita nambahnya 1 tahun kemarin. 1 tahun. Oh, berarti profesinya lebih singkat dari dokter ya? Lebih singkat ya, karena jadwalnya dipadatkan untuk 1 tahun itu. Ya, Kak. Lulusan mana kemarin, Mbak? Lulusannya kalau profesinya tuh Universitas Ahmad Dahlan. Di luar ya? Di Jogja. S1-nya di? S1-nya kebetulan saya angkatan pertama di Universitas Mataram. Luar biasa. Jadi Mbak Ita ini angkatan pertama apoteker, lulusan apoteker Universitas Mataram. Nah, langsung ke intinya, Mbak. Ya, apa saja yang perlu kita perhatikan saat
menyimpan obat di rumah. Kan obat ini kan banyak jenisnya, ada yang tablet, ada yang sirup, ada yang salep, ada yang suppositoria, dan banyak lagi ya. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman di rumah cara-cara penyimpanan obat di rumah yang aman dan ya bisa dipakai mungkin kalau ada keluhan sakit. Memang obat ini kan harus bisa kita jaga kualitasnya supaya fungsinya itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Kalau misalnya dia rusak, itu bisa dia tidak efektif. Itu efek biasa aja, enggak berefek gitu. Tapi ada efek negatifnya ketika dia sudah rusak dan tetap digunakan, itu bisa berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita gitu. Jadi memang penyimpanannya itu harus benar-benar diperhatikan gitu. Nah, yang paling utama yang harus kita perhatikan itu tanggal kadaluarsanya. Jadi biasanya di kemasan obat itu sudah tertera tanggal kadaluarsanya. Di kemasannya itu biasanya cuma ditulis bulan sama tahun. Contohnya misalnya November 2023. Ini bisa digunakan sampai bulan November 2023. Artinya kalau awal Desember itu udah nggak bisa. Tapi kalau tanggal terakhir dari November itu masih bisa dipakai. Tapi biasanya orang kalau udah November tuh udah awal bulan tuh nggak berani pakai. Tapi sebenarnya itu masih bisa di tanggal awal pertengahan tuh masih bisa dipakai gitu. Terus ini harus kita perhatikan untuk obat yang belum dibuka ya. Tanggal kadaluarsanya itu. Berarti untuk yang tablet. Mau yang tablet, sirup ataupun sediaan yang lain itu. Iya. Tanggal kadaluarsa asal itu belum dibuka. Tapi kalau dia sudah dibuka itu berubah lagi dia. Oh iya. Beda lagi namanya. Lagi, ya? Jadi ada namanya BUD namanya. Apa BUD. itu, Mbak? BUD itu kayak singkatan dari Beyond Use Date. Artinya masa berlaku obat itu yang bisa digunakan ketika dia sudah dibuka dari kemasan awalnya. Kayak gitu. Itu berlaku untuk semua jenis sediaan obat? Iya, untuk semua jenis sediaan obat. Dan masing-masing sediaan itu berbeda. Kalau tablet nih kan lembarannya itu udah langsung lembaran kan ya, asal dia tidak terbuka dari stripannya itu. Ya, kalau masih bisa dipakai. Ya, bungkusnya itu kalau masih bisa dipakai dan kelihatan tanggal expirednya itu berarti masih bisa dan nggak ada tanda-tanda kerusakannya itu masih bisa dipakai. Tapi kalau misalnya kita takut nih, tiba-tiba udah nggak ada tanggal expirednya, cuman tabletnya aja. Kalau ragu-ragu mending dibuang aja gitu. Sebentar Mbak, ini kan tanggal expired ini kadang-kadang penulisannya agak sulit untuk ditemukan. Mungkin bisa dilihat disampaikan ke teman-teman di rumah. Biasanya ditulisnya di mana, sebelah mana, kemudian tulisannya seperti apa itu mungkin di setiap sediaan itu. Ya misalnya untuk sirup ya. Sirup itu paling jarang diperhatikan soalnya. Sayangnya kita nggak bawa display obat contoh ya. Iya, kita nggak bawa ya. Misalnya untuk sirup, misalnya ini kan kotak nih bentuknya. Kadang di paling bawah, kadang di bawah. Kotak sirup. Kotak sirupnya kadang di bawah, terus ada kayak tulisan kayak bukan tulisan sih, cuma kayak goretan gitu. ED terus NOP 23 misalnya. Itu saja. Ya, misalnya itu. Iya. Atau enggak di bungkus obat tuh pasti ada tanggal produksi sama expired. Nah, yang ED, NOP, 23 itu yang gitu. sirup. Kemudian untuk yang lain? Kalau untuk tablet itu biasanya di lembarannya itu. Tapi kalau misalnya udah kepotong, ini yang masalah. Karena kadang-kadang apotek di puskesmas saja, karena mungkin karena keterbatasan obat ya, untuk pemerataan supaya pasien yang lain bisa dapat juga dipotong-potong. Itu gimana itu Mbak? Apa bisa kita lihat expirednya gimana atau dilihat secara fisik obatnya seperti apa baru bisa dibuang? Kalau yang sudah dipotong-potong itu biasanya memang diperkirakan itu untuk habisnya itu sekitar 2 atau 3 hari. Jadi prediksi kita obat itu akan habis dalam 3 hari. Tapi dengan masa expired itu udah masih lama gitu kan. Oh, berarti tidak akan mungkin disimpan itu sedikit kemungkinan, kecuali kalau memang pasien kronis yang memang harus dikasih untuk penggunaan 1 bulan. Itu biasanya dikasih dia 3 lembar kayak gitu kan. Jadi itu emang pasti masa expirednya itu masih lama dari sebulan penggunaannya itu kayak gitu dia. Nah ini
Mas Said ini Oh ya. kan memberikan contoh ke teman-teman di rumah, apa namanya? Contoh obat ya. Contoh obat. Kalau ini termasuk, Coba, Mbak. kalau ini bukan obat ya, ini Oh, iya. BMHP. Anggap sirup lah ya. Oh ini udah ada sirup nih, Ya. sirup Ambroxol. Nah, Di coba sini sudah ada. agak depan aja di Oh, di mana ya sini? nanti di zoom. Ini udah ada kan? Di sini ada nomor badge. Nomor Iya. badge ini sebagai penanda bahwa Ah. ini obat resmi. Kemudian ada cuman EXF, expired date maksudnya. Ah. Expired date-nya ini, terus kemudian tanggal produksi. Nah, kadang ini suka harusnya kan di atas bawah gitu kan, Ya, tapi kadang nggak rata. dari apa namanya, dari industrinya itu langsung aja Juli 2004, Juli 2022. Maksudnya tanggal yang lebih dulu itu pasti tanggal produksi. Kalau Iya. tanggal yang lebih Terakhir. belakang itu pasti tanggal expired. Oh iya. Berarti ini diproduksi Juli 2022 dengan expirednya Juli 2024. Masih Oke. lama berarti kan ya. Nah, itu tadi untuk sirup ya. Itu yang teman-teman. sirup. Nah, sekarang yang tablet. Kalau untuk yang tablet, biasanya kalau yang kemasan depannya ini tuh nama obatnya ya, sama penjelasan jenis sediaannya. Sedangkan di belakang biasanya di sini, di bagian yang Iya. oplosan ini, Iya. tanggal expirednya kadang di sini. Di sini tanggal expirednya itu cuman ada nomor batch sama angka 1023. Tidak ada kejelasan tulisan ED ataupun apanya. Jadi Cuma membacanya 10 23. 2000. Berarti itu bulan 10 bulan 10 2023. Jadi itu teman-teman ya. Apa namanya? Angka terakhir yang dilihat 1023, jadi expirednya di bulan 10 tahun 2023 ya. Nah, sebenarnya sih harus ada yang sediaan yang lain, tapi Iya. ini sebagai contoh saja. Sebagai contoh Nanti aja. mungkin tim editor akan menampilkan bentuk Oke. sirup, Yang sediaan yang lain lah, kayak salep, maksudnya salep atau bentuk yang lain yang sering dipakai teman-teman di rumah. Nah, lanjut mengenai BUD. BUD tadi. BUD tadi Mbak. Nah, jadi BUD itu kan masa penggunaan ketika obat itu sudah dibuka. Iya. Nah, untuk masing-masing sediaan itu BUD-nya itu berbeda. Oh, oke. Kalau yang tablet, oke, tadi kita mengikuti masa kadaluarsanya karena Ah. belum dibuka. Tapi untuk misalnya tetes mata atau tetes telinga, itu kan kalau udah dibuka Iya. nggak bisa disegel lagi kan. Iya, iya. Jadi ketika udah dibuka, masa penyimpanan setelah dibuka itu 28 hari. Oh iya. Berarti soalnya di rumah saya sering nyimpen lama, apalagi tetes mata karena paling penggunaannya sekali 2 kali, terus kita simpan di rumah, terus begitu ada sakit Sakit lagi kita pakai. Itu gimana Mbak? Memang Tetes mata itu kan sediaannya harus steril kan. steril ya, betul. Ketika dia dibuka, jadi selama 28 hari itu masa jangka waktu supaya mikrobanya itu kemungkinan tidak tercampur. Nah, ketika dia sudah lebih dari 28 hari, kita nggak bisa memprediksi apakah sudah tercampur dengan komponen yang lain di dalam, apakah senyawanya berubah. Jadi memang harus dibuang setelah itu. Berarti obat-obat di rumah harus saya buang. Ini kalau udah terlalu lama. Jadinya kita selalu bilang ini dicatat ya tanggal bukanya itu berapa biar Oh, bisa iya, dipastikan iya. sampai Nah, kapan bisa penggunaannya. Itu untuk tetes mata, Mbak. Kemudian untuk tablet, apalagi yang bubukan, Yang puyer. puyer, terus sirup, gimana itu? Kalau yang puyer itu biasanya nih ada perhitungannya. Jadi berapa bulan sebelum masa expirednya itu, misalnya 6 bulan sebelum masa expirednya. Puyer itu kan banyak campurannya, kan ya, kita lihat dari campuran obat yang masa expirednya paling dekat. Oh iya. Lalu kita ambil 6 bulan sebelumnya. Jadi 6 bulan sebelumnya dari obat yang masa expirednya paling dekat. Tapi biasanya kalau puyer itu habisnya itu pasti 3 hari. Langsung habis sama pasiennya ya. Biasanya itu langsung dihabiskan Kalau sama memang pasien. terpaksa ada sisa dan harus disimpan, itu sebaiknya jangan disimpan atau bisa disimpan, Pak? Kalau dia ada perubahan, lebih baik dibuang. Oh, ada Karena perubahan. puyer itu kan bentuknya serbuk. Iya, Nah, iya. ketika dia misalnya dia disimpan di atas meja atau apa, kita nggak tahu suhunya itu kayak gimana. Iya, Apakah dia terkena sinar Harus matahari dicek atau dulu apa. ya. Dicek dulu bubukannya itu apakah masih bagus, atau kalau dia udah ada kayak basah, lengket, itu sebaiknya dibuang aja. Iya.
Terus untuk jenis obat yang Terus lain? untuk tadi tetes mata itu Ya. hampir sama dengan tetes telinga ya. Iya. 28 hari. Terus yang salep? Kalau salep racikan atau yang biasanya 1 sampai 3 bulan. 3 bulan. Oh, agak lebih lama Lebih ya. lama, kecuali dia nggak ada perubahan nih. Kalau Iya. nggak ada perubahan, ini di luar ada perubahan fisik gitu ya. Iya, iya. Terus ada namanya tetes mata mini dos. Oh, Yaitu iya. kecil Iya, kayak kecil-kecil gini. ya. Ya, 3 mili. Kalau itu 3 hari, 3 hari. lebih pendek. Tapi biasanya kan memang sekali pakai itu ya. Enggak. Enggak, hanya untuk berkali-kali. Ya, biasanya tuh ya memang ada orang yang takut karena kan tutupnya itu cuma Iya. kayak plastik gitu kan, makanya dia lebih Oh, tapi lebih bisa dipakai sedikit. simpan 3 hari. Ya, maksimalnya 3 hari. Terus? Kemudian kalau untuk sirup kering, Sirup kering ya ya. biasanya ini untuk antibiotik anak-anak. Betul. Yang ditambahkan air sama pasien di rumah itu 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari. Tapi biasanya penggunaannya itu maksimal 5 hari kalau untuk ini. Kalau sudah lebih dari itu dibuang saja, Mbak ya. Ya, mending dibuang. Kadang ada orang nyimpan di kulkas. Oh, anggapannya mungkin biar lebih awet. Itu gimana itu, Mbak? Boleh atau enggak? Tergantung lagi. Tergantung. Memang ada obat yang harus disimpan di kulkas, ada yang nggak bisa. untuk sirup ini Untuk sirup enggak. tetap Ya, harus di suhu dibuang. ruang. Oh iya. Karena dia di suhu ruang dia. Iya, iya. Kemudian ini biasanya yang di rumah sakit ya, pasien-pasien yang diabetes itu ada insulin. Insulin pen. Iya, iya. Yang insulin pen itu kalau dia di suhu ruang berarti 28 hari. Tapi kalau dia ditaruh di suhu dingin, kulkas yang di bagian bawah itu bisa sampai 60 hari. Iya. Yang udah dibuka. Terus untuk sediaan obat yang untuk suppositoria. Ya, kalau suppositoria itu kan memang harus di kulkas dia. Nah, itu boleh enggak masyarakat nyimpan di rumah, Mbak, untuk jaga-jaga? Kadang-kadang kan Sunmol nih atau Pirexin lah kita sebut, banyak orang yang nyimpan. Itu gimana? Apakah memang ada tenggat waktu penyimpanannya, ya harus dibuang atau memang bisa dipakai kapanpun kalau memang sudah taruh di kulkas? Suppositoria itu kan untuk pemakaian sekali pakai kan. Betul. Jadi misalnya Mami beli 1 biji aja. Iya. Kadang di suppositorianya itu masa expirednya itu ada di kotaknya itu. Oh, makanya enggak kelihatan dia. Jadi nggak kelihatan expirednya. Jadinya salah satu tipsnya itu kita tanya ke petugasnya, ini expirednya kapan. Oh, Nanti iya. kita dituliskan Pas di beli ya. etiketnya. Pas beli. Etiketnya kapan, di etiketnya itu bulan apa. Jadi Iya, iya. itu disimpan di kulkas kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah dibuka itu jarang sih ya. Kalau Ya. udah dibuka itu kan soalnya Biasanya itu sekali pakai. Kalau itu. saya pribadi sih beli di rumah kan untuk jaga-jaga, beli 3, 4. Memang dipakai 1, 2, sisanya sih saya simpan. simpan. Nah, makanya saya tanya apakah ini walaupun di kulkas bisa lama terus bisa dipakai lagi karena penjelasan tadi ya harus kita tanya dulu berarti. Jadi tidak berani kita simpan terlalu lama kecuali nanyanya expirednya sudah Iya. jelas. Nah, kemudian Mbak, tadi kan sudah kita dijelaskan tentang masa penggunaan obat setelah dibuka. Nah, ciri-ciri obat yang dikatakan rusak atau tidak layak dikonsumsi itu seperti apa? Ini bisa dilihat secara fisik, ini bisa disampaikan ke teman-teman di rumah supaya lebih waspada, supaya jangan sampai minum obat yang rusak di rumah. Oh, iya. Jadi kalau obat yang rusak itu tergantung sediaannya lagi. Pokoknya semua obat tergantung Ya, sediaannya. tergantung bentuknya. Tergantung bentuk bentuknya. rupanya. Ya, Misalnya, mungkin jelaskan satu-satu lah sirup, misalnya tablet. untuk tablet nih ya, Ah. masa expirednya masih lama nih. Betul. Karena tablet itu kan nggak ada BUD-nya kecuali dia udah diracik jadi puyer kan. Ah. Masa expirednya masih lama. Ketika dibuka ternyata kayak ada butiran-butiran halusnya itu. Ya. Terus atau enggak ngelupas, atau enggak dia agak lengket. Ah iya ya, sering. Atau enggak misalnya udah awam nih, oh saya sering minum ini, biasanya warnanya kuning, ternyata jadi pink. Itu bisa jadi ada perubahan. Perubahan fisik ya. Perubahan fisik. Dari kalau bau mungkin agak sulit tercium kalau untuk tablet. Jadi dari fisiknya dulu lihat warna, terus bentuknya, gimana, fisiknya dulu. Kalau ada perubahan, kemungkinan cara penyimpanannya yang salah. Apa disimpan di tempat yang lembab atau apa gitu. Kemudian yang jenis Kalau sediaan yang lain. untuk sirup sama suspensi ini ya. Kalau suspensi itu biasanya kan dikocok. Dikocok, dia kalau nggak dikocok kan agak mengendap sedikit. Betul. Nah, ketika dia dikocok lagi, dia akan
tercampur menjadi rata. Mm-mm. Tandanya dia rusak ketika dia dikocok, dia nggak bisa tercampur rata. Tetap ke bawah ya. Jadi dia mengendap. Tetap mengendap. Kalau mengendap iya. Baru berarti saya tahu juga. kemungkinan itu rusak. Mengendap atau enggak dia ada yang mengapung kayak terpisah gitu. Kayak terpisah, tapi kalau ketika dikocok lagi udah nggak bisa tercampur. Terus yang jenis yang lain? Kalau yang sirup hampir sama kayak tablet, Iya. perubahan rasa, warna, bentuk. bau. Kalau sirup bisa kecium dia. Oh iya. Kalau sirup. Terus untuk Tadi yang apa puyar lagi ya? mungkin. Puyar hampir sama kayak tablet perubahannya. Iya. Mungkin itu aja sih yang Yang paling umum yang ya paling dipakai umum dan sama sering masyarakat disimpan di sama sini. teman-teman di rumah. Tablet sirup. Kemudian nih Mbak, supaya mungkin menghindari dari kerusakan yang tadi sebelum waktunya, dalam tanda kutip, biar kita bisa pakai mungkin kalau ada gejala sakit di rumah. Cara nyimpan obat itu seperti apa Mbak? Jadi pertama kita perhatikan dulu kemasannya. Di kemasan obat tuh ada cara penyimpanannya. Ada yang di suhu ruang, ada yang di suhu dingin. Kalau dingin maksudnya di kulkas bawah. Ada yang jangan terkena sinar matahari. Jadi memang harus obat itu disimpan sesuai sama suhu penyimpanannya. Misalnya kalau tablet sirup di suhu ruang. Terus yang paling penting jangan terkena sinar matahari langsung. Itu yang paling penting. Berarti harus di tempat yang kering, jangan kena sinar matahari langsung. Kalau yang di kulkas? Kalau apa, di Mbak? kulkas Maksudnya biasanya jenis obat apa aja? jenis obatnya suppositoria. Itu harus di kulkas. Kalau yang sirup tadi itu Sirup enggak perlu ya? di Enggak suhu perlu di biasa. kulkas ya. Karena banyak teman-teman di rumah sering nyimpan sirup di kulkas biar awet katanya. Mungkin kayak biasa nyimpan sayur. Jadi tidak perlu ya teman-teman nyimpan sirup di kulkas. Tidak apa-apa disimpan di luar, yang penting jangan kena sinar matahari langsung, tempatnya kering dan tertutup. Perlu enggak? Tertutup ya, kalau bisa, kalau punya wadah tersendiri itu makin bagus. Karena itu bisa meminimalisir jangkauan dari anak-anak. Paling penting ini. Biasanya anak-anak dilihat kayak main, nanti siapa tahu diminum kan gitu. Nah, Mbak, ini kalau sudah kadung obat di rumah ini expired, rusak dan lain sebagainya, supaya aman untuk lingkungan dan anggota keluarga kayak Mbak sebutkan tadi, supaya dari jangkauan anak-anak, orang yang tadi takutnya disalahgunakan. Nah, kalau sudah rusak itu kita apakan ya? Dibuangnya di mana? Kapan? Atau seperti apa? Kalau dia udah terlanjur rusak nih, misalnya untuk tablet, kita keluarin dulu dari bungkusnya itu. Jadi lembarannya itu kita gunting, terus kita keluarin aja tabletnya. Keluarin. Kalau bisa sih ya, saya anjurkan sih ditumbuk. Kalau misalnya kalau nggak ada alat di rumah, pakai sendok aja ditumbuk sedikit. Dia dilebur ya? Ya, dileburkan, digerus lah gitu. Pakai cobek boleh? Kan udah ada luar sana, nanti sambalnya tercemar. Nanti beberuknya tercemar. Terus kalau yang sirup gimana Mbak? Kalau misalnya udah dihaluskan nih ya, kita campur dulu pakai air. Terus? Ribet juga ya? Ya lumayan, tapi kan ini untuk supaya nggak disalahgunakan sama orang-orang. Kalau kita buang langsung sama bungkusnya, nanti orang ada obat nih saya minum aja kayak gitu kan, kasihan ke dianya. Terus? Kalau dibuang di septic tank sih kalau bisa. Berarti di WC gitu. Di WC, di kloset lah ya. Kloset. Atau di kamar mandi, tapi langsung ke pembuangannya. Ke pembuangannya. Jangan sampai tergenang atau nyimpan malah. Sirup juga hampir sama sih. Dibuang di kloset, tapi perlakuan sebelumnya itu kita cuma campurin pakai air. Sirup untuk sirup. Ditambahkan air juga? Ya, ditambahkan air. Dilarutkan ya. Dibuang di situ. Kemudian yang Mbak, bekas bungkusnya tadi itu bisa kita buang di tempat sampah seperti bisa. Bisa. Kalau dia udah terbuka misalnya udah terbuka, dibuang aja. Kecuali nanti takutnya ada orang-orang yang ngiseng malah dianggap kita nimbun obat kah atau apalah. Kalau misalnya yang sirup nih kan botolnya bisa digunakan gitu maksudnya. Iya, siapa tahu orang pakai mampak untuk apa? Untuk minyak apakah? Kalau yang sirup sih, nah kayak yang kayak gini, biasanya ini dilepas, labelnya itu dilepas. Itu perlu dipecahin enggak gelasnya? Enggak perlu ya? Enggak perlu sih. Enggak perlu ya. Nanti takut kena kaki kan, dilepas aja, terus bungkusnya ini, botolnya ini dibuang aja di tempat limbah kayak gitu.
Nah, ini Mbak, banyak mungkin teman-teman di rumah bertanya, seringkali diberikan obat dengan cara dibuka bungkusnya. Nah, ini kenapa ini? Apakah supaya masyarakat kita tidak sembarangan beli obat di luar untuk merasakan jenis dan merek obat itu sendiri, atau seperti apa? Oh, kalau yang kayak Ini pertanyaan yang sering lah aku menggelitik saya pribadi ya, dan teman-teman mungkin banyak di rumah bertanya, nah seperti apa? Memang gimana ya, emang atau prosedurnya memang seperti itu? enggak, karena ada tablet yang sediaannya itu kayak botolan, isinya itu langsung 100 tablet. Oh gitu. Ya. Ada kayak botol besar. Isinya tuh langsung 100 tablet. Jadi kalau kita kasih ke pasien, kita harus ambil hitung perbijiannya kan. Jadi dikasih kayak gitu. Ya saya nggak tahu ya, mungkin tanda kutip ada orang yang merahasiakan terapinya itu biar pasiennya balik ke dia kan, itu di luar kita kan ya. Tapi kalau dari farmasi sih emang ada sediaan tablet yang isinya itu bahkan sampai 100 tablet per botol, bahkan dulu sampai 1000. Besar kayak gini, sampai isinya itu 1.000 untuk tabletnya. Tapi sekarang udah jarang sih yang kayak gitu. Nah, cuma itu sebagian. menjawab pertanyaan dan rasa penasaran saya teman-teman semua ya. Nah, Mbak, jadi terakhir ya. Yang terakhir Mbak, mungkin harapannya di pelayanan kefarmasian yang ada di puskesmas, apa yang harapannya Mbak Ita sendiri ke depannya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman di rumah. Ya, kalau harapan saya sih semoga pelayanannya itu makin ditingkatkan ya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya kayak gitu. Ketersediaan obat ya, ketersediaannya. Cuma mungkin kalau akhir-akhir ini ya banyak pasien yang sering ngeluh ke kita, kenapa kita dikasih cuma 5 biji? Coba mungkin bisa disampaikan alasannya karena memang di sini, keterbatasan. Jadi untuk pemerataan ke semua pasien, apalagi yang BPJS ya, pemerataan, jadi memang kita kasihnya itu terbatas. Kita juga udah pertimbangkan dan juga kita pasti konsultasikan ke Bu Dokter. Bu Dokter, kita bisa kasihnya tuh untuk yang simptom ya, maksudnya untuk yang gejala aja. Jadi kita kasihnya itu maksimalnya tuh 3 hari atau 2 hari untuk gejalanya. Tapi kalau untuk antibiotik itu kan harus sesuai resep dokter. Jadi tetap kita kasih sesuai resep dokter. Tapi untuk gejala mungkin agak dikurangi karena untuk pemerataan ke semua pasien yang di Paskes Labuan Haji ini kayak gitu. Jadi bukannya kita mau kurang-kurangin dengan sengaja gitu. Memang kondisi. Bukan diskon yang pada tempatnya sebenarnya karena memang karena kondisi. Jadi itu teman-teman penjelasan dari apoteker Puskesmas Labuan Haji, bukan dengan sengaja mengurangi jumlah obat yang diberikan kepada masyarakat. Ini semata-mata supaya ada kemerataan dapatnya obat, karena kita tahu untuk beberapa minggu terakhir ini pasien memang cukup lumayan banyak. Jadi untuk menjaga stok dan ketersediaan obat, jadi kami juga harus pandai-pandai untuk mengatur obat. Jadi itu teman-teman, terima kasih Mbak Ita hari ini sudah mau berbagi ke kita semua informasi, tips cara menyimpan obat. Nah, kemudian bagaimana kalau obat yang sudah expired atau sudah rusak, bagaimana cara membuangnya. Jadi sekali lagi terima kasih, semoga informasi, tips dari apoteker kita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya, ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah terus menonton video dari podcast Ceria Puskesmas Labuan Haji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.